Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka berdiskusi tentang topik kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini menjadi penting saat ini karena kita banyak menghadapi berbagai model kepemimpinan, dan sebagian di antara kita bahkan ada yang ingin menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, secara bertahap saya akan mencoba berusaha menyajikan salah satu topik yang mudah-mudahan nanti dapat menjadi referensi bagi kita bersama dalam rangka upaya kita menjadi seorang pemimpin. Hari ini saya akan coba membahas tentang satu subjudul, yaitu apa yang menjadi Anda pemimpin. Apa yang menjadikan Anda itu seorang pemimpin. Ini materi ini saya kutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Thomas Gordon yang judulnya adalah Menjadi Pemimpin yang Efektif. Buku ini terkenal dengan sebutan MPA ya. Jadi ini dasar yang digunakan untuk manajemen partisipatif dan keterlibatan karyawan. Jadi di sini ada subjudul yang mengatakan apa yang menjadikan Anda pemimpin. Jadi katanya pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Itu yang bercokol dalam benak hampir semua orang. Sampai saat para pakar ilmu sosial mulai menjadikan kepemimpinan sebuah subjek yang lumrah untuk diselidiki secara intensif, tidak lebih dari 40 atau 50 tahun yang lalu, kembali ke masa lampau, jadi ini pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat, itu katanya populer sekitar 40 sampai 50 tahun yang lalu, diselidiki secara intensif gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke masa lampau, ketika batas-batas kelas sosial yang kuat tidak memungkinkan siapa saja menjadi seorang pemimpin, bagi kebanyakan orang tampaknya kepemimpinan itu diwariskan. Karena pemimpin begitu sering berasal dari keluarga-keluarga tertentu saja. Ketika ke batas-batas kelas runtuh, dan semakin nyata bahwa pemimpin bisa berasal dari semua lapisan sosial, akal sehat mengatakan kepada kita bahwa kepemimpinan itu jauh lebih kompleks dibanding pandangan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dengan gen-gen tertentu atau dari keluarga yang pantas. Jadi dulu kita melihat bahwa ada satu gejala atau sugesti dari setiap orang bahwa kepemimpin itu dilahirkan. Bila dia keturunan dari seorang pemimpin, maka pada akhirnya dia akan menjadi pemimpin juga, dan bukan dilahirkan dari orang-orang tertentu. Tapi semenjak berkembangnya dunia dan makin banyaknya kelompok-kelompok pemimpin yang dibuat dan diciptakan oleh berbagai situasi, maka orang mulai berpikir bahwa sebenarnya kepemimpinan itu adalah milik semua orang. Jadi jika bukan karena kombinasi gen-gen yang tepat, maka barangkali semua pemimpin mempunyai ciri atau pembawaan tertentu yang diperoleh dari lingkungan saat dibesarkan atau dari pendidikannya. Pandangan inilah yang memicu orang untuk mulai meneliti ciri-ciri universal seorang pemimpin. Akan tetapi, ratusan studi tidak menunjukkan adanya perbedaan ciri antara orang yang menjadi pemimpin
dan orang yang bukan pemimpin. Sehingga gugurlah teori bahwa kepemimpinan merupakan hasil suatu yang terdapat dalam diri semua pemimpin. Jadi dahulu orang berpikir bahwa orang yang mempunyai gen-gen kepemimpinan itu ada pada dirinya, gen-gen kepemimpinan itu, sehingga kepemimpinan itu lahir dari orang-orang tertentu saja karena dia memiliki sifat-sifat tertentu dalam dirinya. Nah, sebuah terobosan besar terjadi ketika para pakar ilmu sosial mulai memandang kepemimpinan sebagai sebuah interaksi antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Sesudah dipertimbangkan, pengikutlah yang pada akhirnya menerima atau menolak pengaruh seorang pemimpin. Pertanyaan kunci dalam studi itu menjadi mengapa pengikut menerima dan mengapa mereka menolak. Apa yang terjadi dalam interaksi ini? Nah, jadi perkembangan selanjutnya bahwa pemimpin itu bukan tergantung kepada jati diri seorang pemimpin, tapi tergantung kepada pengikutnya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan orang-orang itu menjadi ikut kepada orang yang memimpinnya. Jadi jelaslah Anda tidak dapat menjadi seorang pemimpin bila tidak mempunyai pengikut. Anda tidak akan lama menjadi pemimpin kelompok bila anggota-anggota kelompok Anda tidak bersedia menerima pengaruh, tuntunan, dan pengarahan Anda. Akan tetapi, bagaimana seorang pemimpin mendapatkan pengikut? Jawaban atas pertanyaan dasar ini muncul dengan jelas apabila kita memahami bahwa semua manusia mempunyai kebutuhan serta bagaimana mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun sangat disederhanakan. Berikut ini sebuah penjelasan tentang bagaimana para pemimpin mendapat pengikutnya. Yang pertama, agar dapat tetap hidup, setiap orang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan atau melepaskan ketegangannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bagaimana seorang pemimpin itu dibutuhkan. Ini yang pertama yaitu orang itu ingin tetap hidup. Jadi dia dengan kebutuhan ingin tetap hidup ini, ada orang-orang tertentu yang diikutnya. Kemudian yang kedua, sejumlah sarana diperlukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Perkakas misalnya, makanan, uang, kekuatan fisik, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi kebutuhan itu membutuhkan suatu alat lah, perkakas itu. Nah, kemudian yang ketiga, kebanyakan kebutuhan individu terpenuhi dalam hubungan dengan sesama atau kelompok. Maka orang lain dan kelompok menjadi sarana tempat kita bergantung, terutama untuk pemenuhan kebutuhan kita. Kita tidak menanam bahan pangan kita sendiri, tidak menjahit pakaian kita sendiri, tidak mendidik diri kita sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, orang secara aktif mencari suatu hubungan bila melihat orang lain di situ yang mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi orang itu butuh kebutuhan, kemudian kebutuhan itu sarana. Kemudian sarana itu ada di dalam satu kelompok, bisa memenuhinya kebutuhan itu. Nah, yang keempat, orang itu mencari satu hubungan bila mengetahui bahwa dalam kelompok itu ada kebutuhan dirinya yang bisa terpenuhi. Kemudian yang kelima, orang itu bergabung dalam kelompok itu karena berharap bahwa sebagai anggota mereka mempunyai sarana untuk pemenuhan kebutuhan. Sebaliknya, orang akan meninggalkan satu kelompok bila kelompok itu tidak lagi dapat memuaskan kebutuhannya. Kemudian anggota kelompok menerima pengaruh dan pengarahan seorang pemimpin hanya bila mereka memandangnya sebagai seorang yang dapat menyediakan sarana guna memenuhi kebutuhan mereka. Orang mengikuti dan bersedia mematuhi aturan seorang pemimpin apabila percaya bahwa ia akan mengantarkan mereka ke sesuatu yang mereka butuhkan.
Nah, jadi ada 6 alasan yang sebenarnya ini berurutan kenapa seorang itu masuk dalam satu kelompok dan mau dipimpin situ. Yang pertama, ya dia punya kebutuhan untuk dipenuhi dalam dirinya sendiri maupun keluarganya. Kemudian kebutuhan ini membutuhkan sarana tertentu. Nah, sarana-sarana ini bisa diperoleh dengan interaksi dengan individunya. Nah, itu proses yang ketiga. Dia melihat dalam satu kelompok itu ada sarana yang bisa dipenuhi dia. Nah, kemudian yang keempat, seseorang itu akan aktif mencari satu hubungan yang dengan dia bisa melihat di dalam kelompok itu bisa kebutuhannya terpenuhi. Lalu dia bergabung lagi di situ. Dan yang terakhir, anggota kelompok itu menerima pengarahan yang diberikan oleh kelompok yang memiliki sarana tadi. Yang di sana tentunya ada seorang yang memiliki peran tertentu untuk memenuhi sarana-sarana itu. Itu yang disebut dengan pemimpin tadi. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin bisa mendapat atau mempertahankan perannya sebagai pemimpin hanya bila di mata para anggota kelompok yang mengikut sang pemimpin, ia memegang janji bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Nah, di sini dikemukakan dalam buku ini bermaksud mengidentifikasi dan menjelaskan sikap-sikap kritis, keterampilan-keterampilan, metode-metode, dan prosedur yang diperlukan untuk menjadikan janji itu sebuah kenyataan. Nah, ini yang akan kita diskusikan ke depan. Mudah-mudahan nanti kita dapat. Jadi apa-apa saja sebenarnya keterampilan, sikap kritis yang dilakukan orang lain untuk bisa menerima kenyataan bahwa pemimpin itu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi tidak menjadi rahasia lagi mengapa orang tertentu dengan efektif berhasil mendapatkan dan mempertahankan kepemimpinan atas kelompok mereka, sementara yang lain tidak. Melalui penelitian dan pengamatan, para pakar ilmu sosial telah mengidentifikasi sejumlah persyaratan kritis untuk menjadi pemimpin yang efektif. Sekarang tujuan saya adalah mengorganisir pengetahuan ini agar lebih mudah dipahami oleh mereka yang ingin menjadi pemimpin dan lebih mudah dilaksanakan. Nah, ini maksud daripada buku ini. Penulis mengatakan dia ingin mencoba mengorganisir proses-proses krisis tadi agar mudah dipelajari bagaimana cara pemimpin itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kalau ini bisa dipelajari dan bisa dikuasai oleh seseorang, barangkali dia akan bertahan menjadi pemimpin. Saya kira, dan itu saya kira bahasan singkat kita hari ini. Mudah-mudahan ini. Tapi bahwa pada saat ini orang sudah mulai membantah mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan. Pemimpin itu dibuat, diciptakan. Makanya sekarang ini banyak mendengar ada sekolah-sekolah pemimpinan, ada latihan kepemimpinan dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya unsur kepemimpinan itu bisa dipelajari. Dan di sini dia sudah mengungkapkan bahwa inti dari kepemimpinan itu adalah seorang itu bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Bila kebutuhan seseorang di situ bisa terpenuhi dan diberikan oleh seorang pemimpin itu secara ajak tetap gitu ya, maka dia bisa bertahan lama menjadi pemimpin. Nah, tentunya ini nanti menjadi bagian bahasan kita bahwa apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan orang itu dan bagaimana mengorganisirnya dan apa metode-metode untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan ini akan dijelaskan secara sederhana, mudah-mudahan ya. Kita lihat nanti seperti apa pembahasannya. Baik, saya kira itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita bahwa sebenarnya kita pun sebenarnya bisa menjadi pemimpin kalau kita bisa memenuhi tadi itu kebutuhan-kebutuhan orang lain dan kita bisa menyediakan sarana-sarana orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bila itu bisa kita lakukan, maka pada saat itulah kita menjadi seorang pemimpin itu. Nah, nanti di bagian berikutnya nanti kita akan coba mendiskusikan apa saja dilema-dilema yang ditemui oleh seorang pemimpin.
Sekira demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.